Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivandi Pratama. Saya dari Prodi Hukum dengan NIM 250242220. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 Sosiologi Hukum dengan subbab yang pertama tokoh Eropa Barat, yang kedua tokoh Amerika Serikat, yang ketiga positivisme hukum dan masalahnya. Yang pertama, tokoh Eropa Barat ada Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Menurut Marx, sosiologi hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi, hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. B. Hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan. D. Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat, atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx dapat kita sebut sebagai seorang sosiologi hukum. Pada saat mengemukakan pendapatnya tentang pencurian kayu pada tahun 1804, Marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya dalam masyarakat. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Dalam pandangannya, watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial yang kepentingannya saling bertentangan dan tak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Yang kedua ada Henry S. Maine pada tahun 1882 sampai 1888. Pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontak. Dalam masyarakat terdapat askripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah dalam diradisikan dalam masyarakat. Yang ketiga, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tak kala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosiologi sosial dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran Maine tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah bias, terbebas dari berlakunya dinamika proses. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa masyarakat bukanlah yang serba laten. Yang ketiga ada Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiologi, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris dalam mengungkap idenya tentang hukum. Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat dengan metode empirisnya. Ia melihat jenis-jenis hukum tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti, atau
represif dengan restitutif. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis ke tipe organis. Adapun rinciannya, yang pertama, hukum dan solidaritas mekanis dikatakan oleh Durkheim ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensi segmental. Masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan yang masing-masing berformat kecil, antara satu dengan yang lain seragam. Dalam solidaritas ini, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Hal ini terjadi dengan indikasi cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif lebih kuat serta lebih intensif daripada cita-cita masing-masing warga secara individual. B. Hukum dan solidaritas organis. Hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah terdiferensiasi dan terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Keadaan ini menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Tipe inilah yang dinamakan oleh Durkheim dengan tipe solidaritas organis. Dalam masyarakat yang berkembang secara modern, heterogen dan penuh dengan diferensiasi, solidaritas organik dapat mengatasi solidaritas mekanis. Hukum represif tak lagi berfungsi secara dominan. Hukum represif akan digantikan oleh hukum restitutif yang lebih menekankan arti pentingnya restitusi atau pemilihan serta kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Hukum ini konkretnya adalah tampak dalam hukum pidana. Hukum seperti ini menurut Durkheim berfungsi menanggulangi apa yang disebut dengan nurani kolektif. Yang keempat, ada Max Weber pada tahun 1864 sampai tahun 1920. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Ia menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat barat, membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Tipologinya yang disusun melalui sumbu-sumbu formal substantif dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, substantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. Yang ketiga, Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan umum in abstracto yang diedukasikan guna menangani kasus konkret. Ada 3 tipe dalam penyelenggaraan dalam pengadilan menurut Weber, yaitu: yang pertama, tipe peradilan kadi atau fungsi peradilan dengan fungsi perdamaian atas kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. Yang kedua, tipe peradilan empiris. Yang ketiga, tipe peradilan yang rasional. Menurut Weber adalah peradilan yang sangat arbiter dan karena dinilai sebagai pengadilan yang tidak rasional. Keputusan peradilan ini dipercaya sepenuhnya kepada sang pengadil tanpa diperlukan adanya kontrol oleh sistem lainnya. Tipe empiris adalah tipe peradilan yang lebih rasional, sekalipun belum sepenuhnya. Dalam peradilan empiris ini, sang hakim memutuskan perkara
sepenuhnya dengan cara beranalogi. Peradilan ini dilakukan oleh mereka yang bernaung di bawah filsafat positivisme. Dan selanjutnya tokoh Amerika Serikat. Yang pertama ada Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai tahun 1935. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang omnipresent in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret to meet the social need. Yang menuliskan the life of law is not law, it has been experience, bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Menurut Holmes, hukum bukan saja dilihat dari definisi jurisprudensi, tetapi ramalan-ramalan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan yang digunakan Holmes adalah pragmatis. Hakim harus benar-benar memperhatikan pembuatan keputusan hukum, dan bagi Holmes, hukum merupakan hal yang aktual bagi hukum. Yang kedua ada Benjamin Nathan Cardozo pada tahun 1870 sampai tahun 1938. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum. Cardozo ini dapat ditemukan dalam bukunya The Nature of Judicial Process. Pemikiran Cardozo sebagai berikut. Yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua, berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Yang ketiga, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan sosial. Selanjutnya ada Roscoe Pound pada tahun 1870 sampai 1916. Pandangan Roscoe Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan, bukan etika dan moral dalam kehidupan hukum. Ia mengatakan bahwa hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Adapun pokok-pokok pikiran Pound sebagai berikut. Yang pertama, ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha dan menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usahanya seperti itu. Yang ketiga, untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan sosial atau tidak ditekankan kepada sanksi. Pound lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Filsafat hukum positivisme mendapat serangan yang sangat luas, khususnya dari kalangan yang berkaitan secara tidak langsung dengan upaya mempertahankan struktur profesional tersebut dalam praktik hukum. Yang dianggap telah mengabaikan peran nilai-nilai atau setidaknya prinsip-prinsip sebagai komponen hukum, bahwa dalam memperlakukan pengaturan sebagai data hukum yang tersedia, ia mengasumsikan kepastian dan kejelasan di dalam peraturan yang sama sekali tidak jelas, dan bahwa ia tidak biasa menanggulangi masalah hubungan yang kompleks antara peraturan dan kekuasaan diskresioner dan kalangan pejabat membentuk regulasi hukum di dalam masyarakat kontemporer yang kompleks.
Pengaturan sebagai data hukum yang tersedia yang menghasilkan kepastian dan kejelasan di dalam peraturan yang sama sekali tidak jelas. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.